Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen Ibu Merlin yang kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan serta kekuatan sehingga kami bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kami dari kelompok 4 dengan tema materi mengenai teknik membaca yang efektif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Ridwan. Muhammad Fajar Hidayatullah. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai teknik membaca yang secara efektif. Pengertian membaca efektif yaitu membaca dan efektif, yaitu jenis-jenis membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak meninggalkan pemahaman terhadap aspek bacaan. Hal ini berarti dalam membaca tidak hanya kecepatannya yang menjadi suatu patokan, namun juga disertai pemahaman bacaan. Membaca cepat merupakan sistem membaca dengan memperhitungkan waktu baca dan tingkat. Yang kedua, bahwa membaca yang efektif adalah kemampuan membaca dengan memperhatikan tujuan dari membaca. Kecepatan membaca harus fleksibel, artinya kecepatan itu tidak harus selalu sama. Dan yang ketiga, ada kalanya diperlambat karena bahan-bahan dan tujuan kita membaca. Kecepatan membaca dapat disesuaikan dengan kebutuhan membaca. Apabila ada kata-kata dalam bacaan tergolong tidak asing, dapat dilalui dengan cepat. Namun, apabila ada kata-kata yang tergolong asing, kecepatan membaca dapat memperlambat untuk memahami makna tersebut. Selanjutnya, kemampuan membaca secara efektif. Kemampuan membaca merupakan hal yang sangat urgen dalam mempelajari segala ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang. Membaca merupakan kemampuan yang sangat kompleks. Membaca tidak sekedar kegiatan memandangi lambang-lambang tertulis semata. Bermacam-macam kemampuan dikerahkan oleh seorang pembaca agar ia mampu memahami materi di bacaannya. Pertama, pembaca berupaya agar lambang-lambang yang dilihatnya itu menjadi lambang-lambang yang bermakna baginya. Yang kedua, kemampuan dapat diartikan sebagai kecakapan, ketangkasan, bakat, kesanggupan, tenaga, atau daya kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan, tenaga untuk melakukan suatu perbuatan. Ketiga, sedangkan menurut Sternberg, kemampuan adalah suatu kekuatan untuk menunjukkan suatu tindakan khusus atau tugas khusus secara mental. Selanjutnya, penunjang membaca secara efektif. Yang pertama, motivasi. Artinya bahwa motivasi merupakan faktor yang cukup besar pengaruhnya terhadap kemampuan membaca. Sering kegagalan membaca terjadi karena rendahnya suatu motivasi. Lingkungan keluarga, artinya orang tua memiliki kesadaran akan pentingnya kemampuan membaca, akan berusaha agar anak-anaknya memiliki kesempatan untuk belajar membaca. Untuk itu, orang tua memang peranan penting untuk pengembangan kemampuan membaca suatu anak. Yang ketiga, bahan bacaan. Artinya bahan bacaan akan mempengaruhi seorang dalam minat maupun kemampuan memahaminya. Bahan bacaan harus disesuaikan dengan suatu kondisi dan kebutuhan anak, jangan terlalu sulit dan terlalu mudah. Faktor yang diperhatikan dalam penentuan bahan bacaan adalah topik dan taraf kesulitan pembaca. Selanjutnya, faktor-faktor kegiatan pembaca akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Fajar Hidayatullah. Saya persilakan. Terima kasih atas perhatian moderator. Selanjutnya, faktor-faktor kegiatan pembaca. Pertama, faktor internal, meliputi kompetensi bahasa, minat, motivasi, konsentrasi, kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani. Kemampuan menetralkan titik kelelahan, memiliki latar belakang pengetahuan sesuai dengan penguasaan kosakata yang memadai serta kemampuan memahami maksud bacaan secara cepat dan cermat. 2. Faktor-faktor internal, pengadaan buku-buku bacaan yang baik yang sesuai dengan kebutuhan, menarik dan menimbulkan keasikan dan harap yang dapat dijangkaukan masyarakat luas. Unsur-unsur dalam bacaan dan sifat-sifat lingkungan baca atau faktor keterbacaan.
kondisi dan situasi lingkungan yang merangsang kegemaran membaca, termasuk di dalamnya pengadaan tempat belajar, suasana keluarga, sekolah, masyarakat sekitar, teman, guru, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, definisi membaca. Ada beberapa ahli memberikan definisi tentang membaca, baik membaca sebagai suatu aktivitas umum bagi kebanyakan orang dan sebagai aspek yang digunakan dalam pembelajaran bahasa. Pertama, menurut Suwaryono Wirjoyo, membaca ialah pengucapan kata-kata dan perolehan arti dari barang cetakan. 2. Kegiatan itu melibatkan analisis dan pengorganisasian berbagai keterampilan yang kompleks termaksud di dalamnya. Pelajaran pemikiran, pertimbangan, panduan, pemecaan masalah yang berarti menimbulkan kejelasan informasi bagi pembaca. Selanjutnya, seorang pembaca dapat dikatakan berhasil dalam membaca apabila ia telah memiliki kemampuan. Kemampuan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan untuk: pertama, menggunakan kata-kata sesuai dengan artikel silat. 2. Menggunakan pengetahuan gramatikalnya untuk menangkapkan makna, misalnya menasihkan anak kalimat yang tak terbatas. Ketiga, menggunakan teknik-teknik berbeda untuk tujuan yang berbeda pula, misalnya membaca, melompat, dan sekaligus untuk kata atau sebuah informasi. Keempat, mengumpulkan isi teks dengan latar belakang pengetahuan terhadap objek yang dibacanya. Itulah tadi hasil persentase dari kami. Jika ada kesalahan kata dan juga kekurangan, itu datangnya dari kami, dan jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.